tanggapan dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Fikar? Aduh, ini Pak Fikar ini hari ini sebagai pakar hukum pidana. Ini memberikan pencerahan buat seluruh rakyat Indonesia. Ahmad Dhani itu nggak pantas ditahan. Nggak pantas ditahan karena belum inkrah. Ahmad Dhani lebih nggak pantas lagi dipindahin ke Surabaya karena kita sanggup membiayai kehadiran Ahmad Dhani. Pak, sebelumnya tuh Pak, sehari sebelum sidang itu jaksa datang. Saya udah bilang Pak, berantem lagi loh kalau lu mau angkat Ahmad Dhani sekarang. Karena jaksa nggak punya kewenangan ngangkut orang. Saya bilang jaksa cuma menghadirkan, dan kita dari keluarga sudah menyatakan siap menghadirkan Ahmad Dhani kapan saat di sidang di manapun kita hadirkan. Tapi kalau dipindah, kita keberatannya itu Pak, anak-anak yang masih kecil mau besuk susah, teman-teman saudara termasuk saya. Oke, baik. Saya kembali lagi ke Pak Norman, ada yang ingin disampaikan? Ya, saya rasa kalau memang itu keberatan diajukan saja. Jadi begini, jangan sampai seolah-olah ini rekayasa politik. Ini gawenya timnya Pak Jokowi, nah ini nggak boleh. Karena ini kita bicara koridor hukum, ya kan? Jadi kalau memang ini bisa diupaya itu bisa dilaksanakan, ya kenapa tidak? Apalagi misalnya menjamin, misalnya kalau misalnya untuk bolak-balik Surabaya, Jakarta, ongkos sendiri, ya pertimbangan itu mungkin nggak ada masalah kok. Ya, pandangan saya nggak tahu kok dari pandangan hukum. Oke, baik. Saya tertarik karena kita malam ini sebenarnya lebih banyak membahas terkait dengan polemik Undang-Undang ITE. Kalau berbicara Undang-Undang ITE, pasal 27 ayat 3, pasal 28 ayat 2, banyak yang mengatakan bahwa frase menyebarluaskan untuk menimbulkan kebencian dan sara, tafsirannya dibilang terlalu luas. Lalu bagaimana sebenarnya bisa membatasi itu? Ya, mestinya gini, satu ya, Undang-Undang ITE itu sebenarnya bukan undang-undang undang-undang material dalam pengertian mestinya kalau mau bisa menahan orang, undang itu judulnya itu tindak pidana elektronik, gitu ya, undang-undang tentang tindak pidana korupsi, gitu, seperti itu. Ini kan undang-undang tentang transaksi elektronik. Nah, jadi itu sebenarnya lebih terlalu luas, administratif sebenarnya gitu. Tapi ada memuat hukuman-hukuman juga? Ada memuat hukuman-hukuman, ya. Tapi bukan di situ sebenarnya tempatnya, gitu. Ya, mestinya dia berdiri sendiri karena ini mengatur soal administrasi aja, gitu. Nah, kalau dia mau membuat pidana sendiri, ya tindak pidana sendiri, bikin lagi undang-undang satu khusus untuk mengatur pidananya di bidang elektronik, gitu. Menurut Anda pasal-pasal yang sekarang sudah ada di Undang-Undang ITE tidak bisa khususnya, kalau yang lain oke lah, ya penyadapan, penggandaan karya dan sebagainya, itu oke lah, ya. Terus mengambil alihan hacker dan segala macam oke. Tapi khusus dua itu bersentuhan dengan hak politik orang sebenarnya. Hak politik, hak mengemukakan pendapat sebenarnya. Jadi sulit membedakan antara orang mengemukakan pendapat dengan seolah-olah dia membuat keonaran dan sebagainya gitu. Itulah yang kemudian menerjemahkannya itu yang susah di situ. Itu yang karena itu ada acuannya. Misalnya begini. Tapi dia begini, kemukakan pendapat tapi maki-maki orang. Orang itu tersinggung. Ngelapor dia. Kalau dia nyebut nama orang, kena. Nggak ada masalah. Tapi kalau dia nggak nyebut nama orang, itu persoalannya, Pak. Oke, Pak. Tentunya begini, Pak. Ketika kita berbicara masalah frase penyebaran yang menimbulkan kebencian sara dan tafsirannya dibilang cukup luas, kami tidak ingin berhenti, kita diskusi malam ini tidak ingin berhenti hanya kata itu sulit itu nanti untuk menafsirkannya. Tapi bagaimana sebenarnya solusi yang bisa ditawarkan? Agar itu tidak kemudian dijadikan sebagai pasal karet untuk penguasa ataupun untuk pihak-pihak lain yang memanfaatkan undang-undang ini. Iya, mestinya jelas gitu. Jelas kan gini, tindak pidana itu orang itu bisa dihukum ada 4 hal. Ya. Yang pertama dia melakukan tindak pidana. Yang kedua dia jelas kesalahannya, disengaja atau kelalaian. Ya. Yang ketiga orangnya bisa dipertanggungjawabkan. Ya, dia anak kecil atau orang gila atau bukan orang gila, ya. Yang keempat, tidak ada alasan pemaaf. Alasan pemaaf itu ya, umpamanya gini, dia terpaksa melakukan atau dia dipaksa melakukan,
ya, atau dia melaksanakan undang-undang tapi kemudian dianggap itu tindak pidana, tapi itu dihapuskan, ya, tidak dihukum, tidak dihukum. Nah, itu ada alasan pemaafnya. Nah, ini sekarang untuk membuktikan apakah seseorang itu melakukan atau tidak, debatnya di situ, di unsur yang pertama itu tadi. Apakah dia memang melakukan tindak pidana ITE ini, ya, terutama kalau pasal yang 1 itu jelas barang siapa yang menyebarkan berita bohong yang merugikan konsumen melalui informasi elektronik, itu jelas gitu. Artinya orang yang pasang iklan, orang yang bohongin orang itu jelas gitu. Ada konsumen yang ada dirugikan, ada korbannya, dia bisa menuntut gitu. Nah, begitu masuk ke pasal 2 itu yang menjadi tidak jelas. Pasal ini kan delik aduan. Ada orang yang mengatakan bahwa dia merasa dirugikan, merasa dia tersakiti, kemudian dia melaporkan. Apakah itu kurang cukup? Ini bukan delik aduan. Ya, ini makanya saya bilang ini delik biasa yang pengaduannya, pelaporannya oleh siapa saja, bukan oleh korban atau bukan oleh orang lain juga bisa, orang lain bisa, karena ini delik umum gitu. Kalau delik aduan itu pencemaran nama baik, itu tadi yang 27 ayat berapa tadi? Ayat 3. Nah, itu delik aduan. Kalau tidak diadukan nggak jalan itu 27 ayat 3. Dulu ketika belum dirubah, itu juga tidak aduan. Korbannya kan banyak ibu-ibu rumah tangga kan. Ibu-ibu yang curhat di handphone, di apa segala macam, banyak yang kena gitu. Akhirnya itu dirubah. Diturunin hukumannya menjadi 4 tahun, kemudian dirubah juga sifatnya menjadi delik aduan gitu. Artinya kalau orang marah baru diadukan. Kalau nggak marah ya nggak, itu tetap jalan gitu. Nah, sekarang yang 28 ayat 2 itulah yang sering menimbulkan ini yang zaman dulu itu disebut itu hadjai artikelen, pasal-pasal mengenai kebencian. Itu yang nggak jelas gitu, yang tidak jelas. Sebenarnya undang-undang elektronik berusaha memperjelas dengan memasukkan kata sara, ya, kata sara. Tapi itu tadi saya bilang, ketika masuk ke tafsir soal golongan, itu menjadi kabur sebenarnya. Kalau dia tidak menyebut golongan apa, golongan siapa, dia mestinya nggak kena. Nah, Pak Lius, kalau dalam direvisi ya. Iya. Pak Berarti Lius, anggota DPR yang akan datang itu. Pak Lius, kalau untuk Ahmad Dhani ketika dia membuat tweet itu, apakah memang tidak menunjuk golongan tertentu? Nggak ada, namanya nggak ditulis siapa ya di tweetnya. Cuma saya lihat gini lah ya, ini khusus nih, kebenaran kalau Pak Presiden Jokowi nonton. Ini kan menimbulkan masalah, menimbul ketidakadilan. Ini yang ngomong bukan saya loh, ini ahli hukum loh. Yang begini-gini nih, itu mesti langsung Presiden menciptakan suasana sejuk. Karena kebetulan yang semuanya kena Undang-Undang ITE ini, yang pilihannya beda sama Norman nih. Semua kena loh. Ahok kena nggak ada dibela-belain. Bukan. Kita jujur aja, sama aja gitu. Bukan. Kalau Ahok sama, apa bedanya? Kalau Ahok jelas ya. Sidangnya, proses, bahkan begitu dia bilang banding, akhirnya dia mikir, iya gua juga salah ya. Bandingnya dicabut loh. Oke, tapi kan penanganan hukum tetap berjalan pada saat itu. Artinya dengan dicabut bandingnya itu dia sadar, iya gua salah juga. Udah dah, gua sekolah dah. Akhirnya bonusnya kan hebat kan? Begitu sekolah dapat istri baru di luar. Oke, baik. Baik, kita akan kembali. Tapi kalau Ahmad Dhani ini kan dia banding malah dipindah. Kalau menurut saya gini, karena ini sebenarnya bukan tindak pidana yang terlalu membahayakan ya, dalam pengertian kejahatan yang besar dan sebagainya, ya mestinya nggak usah ditahan lah. Iya. Proses jalan terus. Saya mau tanya, kalau nggak usah ditahan, jalur apa yang ditempuh? Ya. Ini kan atas nama besok keluarga. Senin penangguhan penahanan ya Pak ya. Dikasih pandangan Pak, ya kan begitu. Penangguhan penahanan cocok kan Pak? Nah, ya makanya gini, pertanyaannya sekarang, apakah pengadilan tinggi sudah menerima berkas bandingnya itu atau belum? Gitu. Kalau dia belum menerima, dia belum bisa menentukan apa-apa. Sip.
Karena baik. masih di pengadilan negeri. Ini gitu begitu loh, Pak. pulang saya langsung periksa nih. Oke, baik. Makasih banyak, Pak. Kalau kemudian sudah dialihkan ke pengadilan tinggi, nah baru boleh diajukan ke pengadilan tinggi. Yes. Makanya saya bilang, kalau pun mengajukan ke pengadilan negeri, dia sudah tidak punya kewenangan. Udah banding. Iya, menahan. Sip, Pak. Oke, baik. Terima Kita kasih akan banyak, lanjutkan Pak. lagi, saudara, di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di Ruang Demokrasi Jak TV.